asal skill set kita cocok dengan gaya gambar seperti ini, itu harusnya nggak ada masalah. Karena gambar buku anak nggak terlalu seperti gambar semi realis yang demanding banget. Nah, ini balik lagi ke awal ya, dimana saya berusaha untuk menentukan kata kuncinya, kemudian ditulis dulu, dikumpul-kumpulkan. Oh iya Mas Novian, kalau boleh tanya, ini kan penulisnya itu kan dia ngasih briefnya segini ya, banyak banget itu kata-katanya. Terus kan kalau picture book itu kan dia ceritanya cuma sedikit, itu kita yang rangkum atau gimana? Ya, tugas ilustrator itu sebenarnya memvisualisasikan suatu cerita yang tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau penulisnya nulis sebanyak ini, dia tuh mau menjelaskan adegannya atau menjelaskan bagian pentingnya aja. Coba kita telah satu persatu ya. Mudah-mudahan saya juga nggak tahu. Walking in the yard, butterfly, kupu-kupu dan bayi berjalan di taman. Bayi melihat kupu-kupu duduk di bunga. Tulis. Ini kan bayi duduk di bunga. Iya. She was so pretty. Nah, so pretty-nya kan nggak perlu dijelaskan lagi kan. He decided to catch, untuk melihat ini. Magical. The kid did not know how fragile they are. Di balasan ngomongin baby, tapi di situ jadi kid. Iya. Yang ketahuan kan jebakannya, ini bayi tapi kid. Berarti ada bayi, ada kid. Ada dua makhluk gitu. Nah, ini ada kidnya. Ada kid, ada juga baby. Di flower. Nah, kayak gini-gini nih ya, harus waspada nih. Wow. It's not how fragile they are. If you touch them, she will no longer be able to fly. The boy raised up his hand. Nah, but she managed. Ternyata kan yang disebut itu ya bayinya itu. Iya. Adalah berhati bunga, dan kemudian ada kata-kata raise hand and it jerk through his hand, mau menangkap dengan gerakan tajam gitu ya. Right on the fragile insect, but she managed to flap her wings and fly into the sky. Nah, saya dapat kata kunci lagi nih. Flap wings. Saya dapat nih. Dan dia mau megang kupu-kupu terbang. Nah, ini kupu-kupu udah terbang duluan. Kan di sini masih kasar banget gambarannya kan. Iya. Saya tidak memperhitungkan porsi tulisannya lagi. Flap her wings and fly into the blue sky. The butterfly felt that want to hurt her. She was too curious. Nah, udah nggak perlu dijelasin lagi kata-katanya. Oke, ini udah dapat gambaran kasarnya. Kan seperti ini. Jadi si bayi mau nangkep bunga dan burungnya ininya pergi. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Banyak sih Mas sebenarnya. Langsung aja biar. Oke deh. Ini saya fokus banget ini merhatiin. Bentar ya, saya bacakan lagi pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya dipilih aja kali ya Mas?
Atau gimana? Mood dijawabin semua? Semampunya aja deh, sambil ngabisin waktu. Siap. Sampai jam 10 ya? Apa? Sampai jam 10? Boleh. Sampai setengah 10 mungkin. Oke, kalau gitu iya sih. Mungkin ini. Tadi aku menarik nih. Kalau dari sisi penulis, naskah buku anak, panduan ilustrasi untuk ilustrator sebaiknya sedetail apa? Misal panduannya berupa adegan, tokoh, dan background saja, apakah cukup? Panduan. Jadi kalau yang pertama-tama masalah panduan itu ya. Ya. Panduan. Jelek banget ya tulisannya. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Panduan ilustrator. Otomatis yang kita punya, yang penulis wajib tahu pertama kali kapasitas ilustratornya. Jadi dia harus tahu style gambarnya seperti apa. Style gambarnya. Yang kedua pengalamannya. Iya. Nanti yang ketiga, keempat, selanjutnya itu bisa dilakukan sendiri, tapi dua yang terpenting itu style gambarnya supaya nggak terlalu jauh nih. Kalau saya customer kan yang mau menyewa jasa saya tahu nih. Kalau menyewa Novian itu biasanya kalau bikin anak kepalanya gede, gitu. Yang dibikin imut, terus sedikit bertekstur kayak krayon gitu. Kalau udah tahu seperti itu, jangan minta gambar seperti ilustrator yang lain, nanti nggak akan jadi. Kalau saya lagi usil mah bisa, tapi lagi. Terus yang kedua sih, pertama kan kapasitas ilustrator itu. Iya. Yang kedua, memang kalau dia ngasih contoh gambar, berarti dia menganggap gambar saya itu masih belum layak. Kalau dia masih menganggap gambar saya belum layak, apa yang mesti menyewa saya gitu? Karena setiap kali customer yang datang ke kita, mereka adalah datang dengan melihat portofolio kita. Otomatis ekspektasinya harus sesuai dengan yang pernah kita perbuat dengan portofolio kita. Tapi tetap nih mereka pengen ngasih contoh-contoh. Ya biasanya kalau udah ini contoh foto aja, contoh foto objek yang diinginkan. Contohnya seperti ini ya, kayak ada penulis dari daerah Finlandia. Beliau ini pengen menceritakan tentang anak kecil kayak Red Riding Hood gitu. Nah, anak kecil ini berjalan-jalan di hutan. Dia tuh di hutan di Finlandia itu hutan apa? Hutan pohon birch tree. Dia ngasih fotonya aja. Nih, birch tree itu seperti ini. Pohon putih ada bercak-bercak hitamnya. Nanti tergantung gimana kamu memvisualkan. Soalnya saya sudah tahu foto kamu itu seperti ini karya kamu. Gitu aja. Langsung ngasih foto objek yang diinginkan aja. Terus yang ketiga, tentu saja tenggat waktu. Yang proporsional. Harus masuk akal ya. Iya, ini harus masuk akal. Karena ini bukan pekerjaan mengada-ada. Mungkin karena dianggapnya freelancer, jadi mungkin bisa ditangkap sesuai dengan. Saya pengennya besok jadi. Waduh. Nggak bisa kayak gitu. Ini industri ini udah berjalan bertahun-tahun dan praktisinya itu sudah punya kapasitas sendiri-sendiri, sudah ada range harga dan waktu pengerjaan. Jadi semuanya harus proporsional. Saya rasa 3 ini udah cukup sih. Keren. Terus juga aku penasaran nih. Proses riset Mas Novian sampai dapat inspirasi atau bahkan sampai dapat ide yang tidak abstrak itu bagaimana ya? Aku juga sempat jadi kepikiran dari naskah sebanyak itu
Mas Nopian itu langsung dituangin di gambar gitu, di kanvas istilahnya, apa Mas Nopian tuh tetap riset-riset dulu kayak ngeliat cari ide di Pinterest atau di mana gitu, gimana prosesnya? Proses nah, yang cari ide itu ada, mencari materi itu ada 2 macam. Pertama itu cari ide ini sebaiknya memang dilakukan di luar jam kerja. Oke. Jadi jadikanlah ini kebiasaan kita untuk bangun tes. Jadikanlah ini kebiasaan kita untuk jadi tes dan kosakata benda. Otomatis kan ini bakal ngabisin waktu banyak kan, dan bisa merembet kemana-mana. Berujungnya ke YouTube lagi. Tapi kita harus memperluas kata benda dan memperluas ini kita, ide kita, selera kita. Cari ide. Yang kedua adalah survei cerita. Ini di dalam jam kerja. Butuh waktunya berapa jam? Wah, kadang nggak bisa ditentukan juga ya. Kadang tergantung 2 hal. Kalau materinya kita kuasai, mungkin butuh waktu 2 jam untuk 16 scene. Tapi kalau makanya dikuasain mungkin sekitar butuh waktu seharian. Contohnya materi yang belum dikuasai, kita bercerita tentang komunitas kulit hitam bermain basket di daerah suburban Amerika. Nah, kita harus ini saya jarang nih menggambar waktu saya di luar jam kerja saja, itu memperhatikan daerah suburban Amerika itu seperti apa. Makanya butuh waktu seharian karena belum dikuasai. Saya lihat dulu rumah-rumahnya, ternyata nggak ada ventilasi. Rumah orang begitu nggak ada ventilasi. Oh gitu. Iya, pohon-pohonnya ada yang warna kuning, merah, kalau musim gugur, baju-bajunya, nah itu butuh waktu seharian. Tapi kalau ceritanya tentang Kabaya yang jalan-jalan di kita rasain, yang dibutuhkan tuh apa sih, kayak gambar ayam yang bener kayak gimana? Itu cepet banget itu. Jadi tergantung 2 hal ini. 2 hal ini. Baru materi, baru sketsa kasar dan bersih. Yang ketiga namanya rendering. Dalam rendering itu ada namanya blocking dan shading. Saya rasa 3 ini cukup nih untuk menceritakan proses kerja. Nah, sebelumnya tentang berapa lama ini waktu yang dibutuhkan, itu udah terjadi di nego. Jadi kita tingkat deadline-nya butuh berapa lama untuk berapa gambar, itu semua udah terjadi di nego. Jadi begitu nego udah selesai, otomatis proses ini mengikuti waktu perjanjian. Gitu. Waktu dan dimensi. Ada lagi, Mbak?
Nah, ada lagi Mbak Febri? Iya Mas Novian, aku mau tanya, kalau misalnya revisi nih, itu tuh pada saat sketsa dasar atau pada saat pewarnaan ada revisi juga tetap boleh atau gimana Mas? Revisi dari klien gitu. Nah ini menarik ini. Revisi dari klien, apakah saat sketsa? Ya. Biasanya begini, revisi itu ada dua macam. Revisi itu ada dua macam. Oke. Satu, sifatnya informatif. Jadi informatif. Jadi kalau ada informasi yang pengen dipastikan bahwa itu secara visual benar, itu customer melakukan revisi informatif yang sifatnya informatif. Ini terjadinya saat menyerahkan sketsa bersih. Jadi informatif ini terjadi saat menyerahkan sketsa bersih. Makanya saya sarankan banget nih pakai sketsa bersih, jangan sketsa kasar, supaya jelas nih informasi yang diinginkan seperti apa. Nah, yang kedua, sifatnya taste. Karena memang gimana juga customer kan mereka yang mendanai project ini. Mereka otomatis ingin memasukkan unsur-unsur pribadi yang saya sukanya begini, saya begini. Nah, ini terjadinya saat rendering. Biasa, maksud saya rendering kan tadi dibagi dua, blocking dan shading. Blocking itu kalau ngeblok gambar itu. Shading itu kalau udah jadi benernya. Nah, biasanya gini nih, kan customer sendiri kan kita nggak tahu sejauh mana pemahaman mereka tentang seni ya. Biasanya sih mereka pemahaman tersebut terjadi karena pengalaman. Jadi tidak semua customer itu tahu tentang cita rasa seni, tapi mereka tuh belajar dari pengalaman. Kita tetap harus hargain itu. Kayak contohnya dulu saya pernah bikin gambar tentang raja-raja tentang kerajaan-kerajaan gitu. Dia itu lagi jalan-jalan. Sama saya depannya dibikin jelas, belakangnya dibikin blur. Karena memang menceritakan si raja yang udah berjalan jauh dari istana. Tapi otomatis customer nggak suka dong, jangan di-blurin lah. Ini semuanya serba jelas. Nah, kalau udah serba jelas begitu, bagaimana saya menjelaskan bahwa objek ini lebih mendekat ke pembaca, sedangkan istananya lebih jauh. Ini terjadi saat rendering, dan ini dipengaruhi oleh skill set kita. Otomatis waktu itu gambarnya saya bikin yang foreground itu warnanya lebih kuat, lebih strong, yang background warnanya lebih doff. Ternyata solusinya seperti itu, nggak usah dibikin ngeblur tapi dibikin doff aja. Mungkin karena referensinya foto ya, jadi terus satu ngeblur, satu fokus kan. Terjadi saat rendering dipengaruhi oleh skill set. Ini pentingnya kita punya skill set yang baik di sini, supaya customer nggak terlalu arogan banget, mintanya bikin melati, besoknya minta bikin mawar. Wah, nggak bisa seperti itu. Pas saya ngasih sketsa, kenapa nggak diubah gitu? Iya, itu kalau misalnya seperti itu kejadian gimana Mas? Ditolak atau gimana? Ya, kalau terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, pertama Mbak, itu adalah suatu pengalaman. Okay. Itu terjadi karena pengalaman. Semakin tinggi pengalaman jam terbang seseorang, dia akan semakin jauh dari ngalamin hal-hal seperti itu. Okay. Jadi udah ada langkah-langkahnya nih. Makanya dari awal
saya ingin menekankan positive habit itu untuk menjembatani hal-hal seperti ini. Jangan sampai saat kita bersikap, saat kita bertindak, kita tuh kejeblos oleh lubang yang kita tidak bisa mendeteksi. Ini kok kalau customer seperti ini, berarti memang customernya permintaannya nggak jelas. Ya, kayak tadi barusan gitu, dia mintanya seperti ini, pas lagi datang ternyata orangnya harus mirip anggota keluarganya. Wah, harusnya saya lebih waspada nih. Waspada. Iya, mungkin jam terbangnya masih belum tinggi waktu itu. Iya, oke. Skill set dan tidak lebih dari 5%. Dari total gambar. Total gambar. Ya, dalam satu gambar kan anggap aja satu gambar ini 100%. Ini nih, gambar kayak gini nih. Ini 100% nih segini. Kalau dibagi 2, otomatis kan ini 25%. 25%. Iya. Kalau dia sampai merubah 1/4 dari satu lembar kerja ini, wah, amsyong ini. Amsyong. Berarti memang proses kita salah, atau customernya memang nggak ngerti dia tuh pengen apa gitu. Oke. Jangan sampai lebih dari sini lah. Dia harus minimal dalam satu. Saya cuma pengen merubah semak-semaknya jadi semak-semak yang begini. Kalau cuma segini dong ini bisa. Bisa. Iya, kalau cuma segini dong juga bisa. Jangan sering-sering. Belum apa-apa dia udah minta 1/4 dirubah. Wah, itu dia nggak tahu dia tuh pengen apa. Kitanya harus waspada berdasarkan pengalaman. Klien gitu. Iya, repot banget itu. Tapi terjadi sekali 2 kali mah. Ya, jam terbang. Ya. Anggap aja pelajaran. Pelajaran. Ya, betul. Berarti 2 itu ya tadi ya? Yang revisi. Iya, Mbak. Lanjut pertanyaan berikutnya kah? Enggak. Lanjut. Oke. Nih, bagaimana cara self branding menurut Mas Nopian sebagai kita sebagai ilustrator gitu, self branding yang baiknya itu gimana? Apakah meng-share karya di Instagram kah, atau mainnya di Behance atau Dribbble, gimana Mas Nopian? Self branding kita secara self branding. Ya. Kita dapat istilah itu dari mana ya? Dari mana ya? Oh, biasanya udah ngikutin pelatihan lain nih, udah lumayan jago. Kalau self branding ya, pertama-tama saya melihat itu self branding itu, kalau menurut saya pribadi, yang namanya self branding ini, karena istilahnya saya nggak pernah pakai istilah ini ya, mungkin istilah ini dipakai oleh artis lain, tapi saya sedikit ada gambaran. Self branding ini adalah perpanjangan dari branding yang kita inginkan. Udah masuk belum kira-kira? Atau self branding dianggapnya adalah platformnya? Kan maknanya harus jelas dulu nih. Kalau dibilang self branding, itu maksudnya platform yang dipakai buat memajang portofolio, atau arti dari sub branding itu sendiri. Oh gitu ya. Self branding bukan. Self branding. Self branding atau sub branding? Self branding. Oh, self. Iya, branding diri sendiri. Oh, jadi tadi pertanyaan gimana? Cara self branding menurut Mas Nopian, self branding yang baik, istilahnya kayak kita sebagai ilustrator. Itu gimana? Oh, oke, berarti tadi saya dengar. Iya. Self branding yang baik. Kurang jelas. Pertama, saya sendiri tidak merasa saya ini seseorang yang melakukan self branding yang baik ya. Oke. Tapi saya ada sedikit pemahaman bagaimana melakukan self branding yang baik. Pertama,
kalau mau self branding yang baik, yang pertama sekali itu tahu apa yang dituju. Apa dia mau mengarah ke industri mana. Karena mau nggak mau dia pasti tahu nih industri mana yang dituju, Nah, tahu apa yang dituju, industri mana yang dituju. Kedua, standar industri tersebut. Jadi kita harus cari tahu dulu ya standarnya industri tersebut tuh gimana biar bisa menyesuaikan. Ya, harus bisa memenuhi standar industri standarnya. Kan. Kita nggak mungkin bikin sesuatu yang tidak digunakan gitu. Otomatis untuk mencapai sesuatu yang berguna, menarik, kita harus ada standar industrinya. Jadi poin pertama adalah tahu apa yang dituju. Mau ke gambar anak kah, atau mau ke gambar trading card game kah? Itu kan polarnya beda banget itu. Yang satu realis abis, yang satu sederhana banget, childish abis. Nah, satu ini tahu yang dituju, tahu standarnya. Kalau kita pengen masuk ke industri yang bikin kartu buat Mobile Legends, kita bikin porto seperti itu. Kalau kita pengen masuk ke industri, masuk ke agensi yang bakal menaikkan ilustrator bukan, kita perbanyak portofolio seperti itu. Jadi memang dipengaruhi industrinya. Industri buku anak, bikinlah portofolio anak. Industri TCG, bikinlah seperti TCG terbuat. Dan yang kedua itu adalah konsistensi. Kayaknya emang dua ini yang paling penting. Konsisten, tahu apa yang dituju, konsistensi. Dalam konsistensi sendiri kan termasuk skill set dan strategi. Saya menyebutnya strategi konten. Soalnya begini, yang terpenting kan orang kayak toko aja, orang tuh harus selalu nongol terus di tempat yang sama, jualan benda yang sama. Dia jangan sampai yang tadi jualan tahu jadi jualan tempe kan, agak membingungkan. Iya, jadi dalam strategi konten ini bagaimana kita mengatur jadwal bikin portofolionya. Terus yang karena kita sekarang kan langsung aja ya ke zaman digital media ya. Iya, langsung. Jadwal uploadnya. Oke. Dan ini otomatis sudah mahal platform mana yang cocok ya. Karena saya perhatikan kalau untuk buku anak itu kan setiap orang kan personal brandingnya beda-beda. Dia tuh ada yang terkenal di Twitter tapi tidak terkenal di Facebook. Dia tuh terkenal di Instagram tapi tidak terkenal di Twitter. Nah, makanya dicari dulu nih, dia cocoknya di mana nih. Kalau platform yang membuat dia paling tenar itu di mana. Ini skill set otomatis berhubungan dengan industri, standarnya, strategi konten, ya jadwal bikin portfolionya, terus responsif dengan zaman. Yang ketiga ini saya perhatikan ada ilustrator artis favorit saya. Dia itu sangat responsif dengan zaman. Bahkan saya percaya di awal tahun ini dia pasti udah bikin jadwal 1 tahun untuk membuat portofolio yang diupload pada tanggal sekian. Contohnya yang paling dekat adalah tahun baru Imlek. Nah, pasti udah ada jadwalnya tuh. Tahun barunya kapan, bikinnya kapan. Baru dia biar nggak terburu-buru gitu. Nanti pas kita lagi nyantai, 14 Februari ada Valentine ini. Kita pengen bikin upload yang kira-kira menarik orang buat ini lah. Tapi taunya udah telat, nah kan agak merugikan. Jadi untuk sementara saya pikir jawaban ini udah cukup dulu. Karena pasti kalau dikembangkan banyak banget. Banyak banget. Kan jadi bingung kan? Itu sih kuncinya ya, tujuan,
tahu apa tujuan kita, apa kita pengen, sama konsisten. Aku tuh pernah dengar bahwa suksesnya mimpi itu tergantung konsistensi. Benar banget ya. Persistence. Iya. Persisten itu Ketekunan kita. Kalau ketekunan tuh ada yang bilang, ya ada yang mengandalkan bakat, ada yang bilang kerja keras. Tapi bisa saya pastikan kalau bakat itu cuma starternya doang. Kalau dia starternya bagus, konsistensinya bagus, dia jadi jago. Tapi bakatnya bagus tapi nggak pernah latihan, ya kayaknya bakal cepet kalah gitu. Jadi lebih penting konsistensi. Dalam konsistensi ini dan ada ya kerja kerasnya lah. Udah tahu yang membedakan, ini sedikit masukan aja. Udah ini semua kan pasti bekerja dengan passion ya. Iya. Nah passion. Terus apa sih yang membuat passion ini menjadi benar dan menjadi, apakah passion ini sudah cukup benar atau salah? Otomatis orang kalau mengerjakan gambar kan nggak mungkin dia cuman ya mungkin aja sih ya karena ada duitnya ya, atau karena saya suka. Bagaimana sih sikap kita menjembatani ini? Kalau saya sendiri, saya ada prinsip yang saya pakai sehari-hari adalah bekerja keras itu. Wih, kayak itu gimana? Define passion from the laziness. Jadi saat kita tahu bahwa passion kita itu di jalan yang benar, passion tersebut sudah memunculkan kerja keras yang dari kemalasan. Jadi kadang orang memilih passion itu karena dia malas aja gitu. Saya mengerjakan yang saya suka gitu. Tapi nanti kalau pas di tengah jalan ternyata dia ketemu hal yang tidak dia suka, berarti nggak jalan dong passionnya. Makanya sebelumnya dia harus memurnikan passion itu dari kemalasan dengan cara bekerja keras. Nah di sini saya masukin ada kerja kerasnya. Starter ini bisa bakat, bisa gara-gara kecemplung tadinya cuma hobi Photoshop segala macam, lama-lama disuruh gambar. Jadi kan starternya beda-beda kan. Iya. Gitu. Kalau Mas Novian sendiri pernah gak kayak ngerasa adblock atau ngerasa udah gak, pernah gak ngerasa bukan passion? Oh, ini berarti ngomongin passion atau ngomongin adblock? Dua-duanya berbeda ya? Oh, sedikit berbeda sih. Sedikit berbeda. Jadi kalau masalah adblock ini ya, balik lagi ke positive habit. Begitu saya mempunyai habit yang positif, saya ngerasa nggak pernah ngalamin adblock. Paling yang terjadi adalah saya memang sedang kelelahan aja gitu. Tapi kalau masalah adblock sendiri kan, adblock kalau menurut Mbak Febri gimana? Pendapat Mbak Febri, adblock itu apa? Aku tuh adblock tuh kayak ngerasa nggak mood gambar, aku nggak mau gambar, terus kayak pusing aja gitu, nggak ada ide. Nah, kayak muak gitu sama gambar. Iya. Udah bosen ya. Ini maaf nih, saya geledah dulu nih. Art block berarti ngamut gambar. Berarti kalau seperti ini memang passionnya masih belum dimurnikan oleh kerja keras. Karena yang seperti kata-kata dari Dunlop, saya ingat banget, saya tulis kata-kata Dunlop ini, saya tempelin di tembok, saya baca terus-terusan pekerjaan. Di situ kata-katanya seperti ini.
integrity, integration, bahasa Inggrisnya jelek banget. Integration, not motivation. Ya, maksud di sini adalah saya mengerjakan sesuatu dengan integritas. Apakah motivasi untuk mengerjakan gambar karena apa? Oh tidak, cuma itu bukan motivasi, tapi integritas. Makanya saya menyebut yang saya pekerjaan ini adalah positive habit, karena saya membangun integritas. Ya kayak tadi, apa itu serba dicatat, ditulis. Kadang saya sampai tahu ya bahwa masa-masa tidak efektif saya itu adalah di antara maghrib dan isya. Di antara maghrib dan isya itu saya kalau melamun tidak pernah saya dengerin. Saya kalau membayangkan sesuatu yang pikiran ngelantur nggak pernah saya tanggepin, karena kalau itu udah pasti salah. Kalau saya pengennya sampai masjid. Jadi di antara itu waktu nanggung gitu mikirin apapun pasti hasilnya nggak benar. Saya sampai tahu seperti itu karena ya membangun integritas. Kita selalu bekerja dengan integritas, bukan dengan motivasi. Integritas itu dibangun dengan ketekunan, mapping dulu. Secara pribadi kita ini siapa, kesibukan kita jam berapa, waktu-waktu positif kita jam berapa, waktu-waktu negatif kita jam berapa. Oh ya, saya efektifnya dari jam 10 sampai jam 12 siang, jam 2 sampai jam 3, jam 4 sampai jam 5. Jadi kalau kita dihajar deadline setelah itu yang menghajar waktu kadang ini kok belum dibayar dari sini bakal mengganggu konsentrasi kita, mengganggu motivasi kita. Tapi dengan integration ini kita dengan integritas kita bisa lebih meminimalisir yang namanya backlog, karena udah nggak pakai mood lagi kerja, semua udah terukur, udah diukur, udah di review. Jadi setiap kali kalau nggak gambar dia mau mereview aja pekerjaannya. Bahkan nanti ada mengukur cash flow dari customer ini ke customer ini. Bener. Ya. Jadi udah ada datanya, record data dari sebelum-sebelumnya. Iya, ada. Setiap customer yang bermasalah aja ya. Customer ini harganya sekian. Oh berarti kalau nanti saya diminta bikin gambar seperti ini, harganya segini. Jangan diturunin lagi. Jadi ya supaya nggak kerja dua kali, supaya nggak mondar-mandir dulu tuh dikasih harga berapa sih. Kalau ini sekarang datang lagi kok kayaknya pemurahan. Dinego dong. Nah, negonya kita menego dengan integritas. Bukan dengan suka-suka gitu. Semua itu udah diukur begitu. Oke, Mas Novian, Masya Allah, ini insight-nya tuh buat aku pribadi aja banyak banget. Teman-teman yang lain juga pasti ngerasain yang sama. Kalau ini udah pukul 21.38, mau di stop apa ada pertanyaan lagi nih Mas Novian nih? Bolehlah beberapa pertanyaan lagi. 1 atau 2 ya. Oke. Udah gitu kita udahan ya teman-teman, maafin yang pertanyaannya gak kebaca. Iya. Ini ada secara attitude sebenarnya boleh nggak sih di tengah-tengah proyek kita negoin harga lagi ke klien? Secara attitude apakah boleh atau enggak? Ya pada dasarnya sih emang yang namanya orang ngerjain orang pada dasarnya enggak
kita bahas. Apakah etis menego harga setelah pekerjaan berjalan? Iya, begini pertanyaannya. Iya. Bisa jadi naikin harga. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, saya pernah ngalamin nih yang ya. Barusan aja. Kayak tergantung dari pinter-pinternya kita membuat. Terus aja deh biar gak nih. Tergantung kepintaran kita melihat celah bobot visual. Nah, seperti yang saya bilang ini nih. Saya bikin peraturan seperti ini. Dalam satu scene, contoh, dalam satu scene, saya batasi ada 5 orang dan 1 background. Dan satu scene saya batasi ada 5 orang 1 background. Ternyata dalam naskah yang kita terima lebih dari 1 orang. Otomatis saya pakai patokan saya sendiri dong. Ternyata naskahnya minta lebih dari ya yang di ya sisanya ini. Jadi semua nego harga harus ada patokannya ya, nggak mungkin kita bikin harga suka-suka. Semua itu harus ada sebab yang jelas supaya customer juga, ini orang nggak pengalaman banget nih, disenggol dikit harganya naik. Gini Pak, dalam satu scene saya tuh terbiasa bikin maksimal 5 deh. Kalau sendiri kan nggak lucu aja ya. Dia ngobrol sama 5 berinteraksi, ada 1 background. Ntar kalau ternyata dia minta lagi, harga orangnya nambah 1 lagi, ya itu yang dicas, orangnya itu aja, jangan keseluruhan. Iya. Pertama, bisa, ya ini tergantung bobot visualnya. Kalau nambah orang, bisa 5, ternyata minta 7, ya 2 itu aja dicas. Kepintaran kita melihat celah bobot visual. Yang kedua, bisa jadi ini tuh etis saat naskah berubah total dari awal perjanjian. Maka ini jadi etis. Lupa, nah itu naskahnya berubah kok. Berarti saya harus ngecas lagi karena tadinya begini jadi begitu. Nah, itu otomatis udah berubah ya. Menjadi tidak etis. Saat menjadi tidak etis karena biasanya kalau tidak etis karena dari awal kita salah ngasih harga. Atau karena kita telah membandingkan dengan harga orang lain. Nah, ini sering kejadian kan? Berarti ini ada patokannya adalah pengalaman. Ini sering kejadian nih. Kalau nggak kita salah ngasih harga, kita tuh udah dapat bocoran harga orang lain. Contohnya dalam 1 halaman dikasih harga 200.000. Oke, kita kerjain. Tapi ternyata orang lain dikasihnya 250. Wah, itu 250. Kita udah janjian 200. Mau berubah dong. Nah, jadi tidak etis namanya. Biasanya terjadi karena kita telah membandingkan dengan orang lain yang lebih mahal. Saya mau disamain. Soalnya kan kamu gara-gara pengalaman kamu kurang, kamu tahunya segitu diiyain aja. Tapi sekarang berubah. Itu namanya nggak etis. Atau memang kita salah ngasih harga. Ini scene peperangan. Udah deh, nggak apa-apa 50.000 aja. Kita pikir perangnya cuma selewat doang kan. Ternyata perang itu perang gajah dengan orang dan gajah gitu-gitu. Wah, salah ngasih harga nih. Jadi semua kan gara-gara pengalamannya kurang. Ini etis kalau seperti ini, tidak etis kalau seperti ini. Jawaban saya ini. Nah, gimana Mbak? Satu lagi boleh? Kita pakai 10 sekalian ya. Oke, iya. Terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ini
ini mungkin personal sih. Mas Noprian dulu belajarnya dari mana? Belajarnya di mana hingga bisa menjadi seorang ilustrator profesional dan sudah hingga 10 tahun di dunia menggambar ini. Awal mula terjun di industri ini gimana? Oke, terima kasih banget. Pertanyaan visual ini saya jadi bisa curhat kayak gini. Gak apa-apa. Tapi saya coba mengambil hikmahnya untuk teman-teman umum. Nah, teman-teman di luar saya. Jadi mudah-mudahan isinya bukan curcol tapi lebih ke rangkuman. Belajar dari mana? Dulu saya awalnya belajar otodidak. Awalnya otodidak. Karena saya sendiri nggak tahu nih bakat menggambar dari mana. Bapak ibu saya nggak bisa gambar. Ternyata dari kakek ibu. Dari kakek saya dari pihak ibu. Jadi dalam keluarga saya tidak ada yang bisa menggambar dan tidak ada yang karakter tahu tentang ini itu bisa jadi duit. Kita kan tahunya kalau nggak jadi angkatan ya jadilah karyawan. Nah tapi makanya belajar otodidak. Kemudian lama-kelamaan memang sering mendapatkan asupan visual. Ya, namanya juga anak 19 nontonnya kartun, baca komik. Nah, itu tuh yang ditonton-tonton kartun itu yang dibaca komik itu yang membentuk siapa diri kita. Saya juga sama itu. Itulah yang membentuk siapa diri kita. Membentuk pengkaryaan kita di awal ya, di awal. Awalnya tahu kartun, anime, lama-lama meningkat lebih bagus, tahu game Final Fantasy, jadi lebih bagus lagi. Nanti tahu internet, jadi lebih bagus lagi. Nah, berarti yang kedua itu biasanya orang itu sering mendapat asupan visual. Yang ketiga ya karena kalau saya bilang karena sering menggambar, ini rada subjektif banget nih. Saya sering menggambar, apakah kebiasaan saya sering menggambar menjadikan saya profesional di bidang gambar? Ternyata enggak juga. Kalau Anda ingin menjadi profesional, bukan seperti saya, seperti teman-teman profesional yang lain, bukan karena sering menggambarnya. Karena yang kedua adalah mendapatkan akses ke industrinya. Menurut saya 3 ini yang penting. 1, otodidak. Karena awalnya kita nggak ada yang ngajarin, kemudian belajar menggambar. Ini di awal-awal ya, awal masih bilang menggambar, masih otodidak. Yang kedua masih sering asupan visual. Yang ketiga mendapatkan industri. Ini terjadi saat saya sedang kuliah. Karena memang dulu kuliah di DKV. Tapi kan DKV itu saya menganggapnya itu tidak sumbangan untuk ke dunia ilustrasi tidak terlalu besar. Yang terpenting dari kuliah tersebut ya adalah poin ketiga ini, saya mendapatkan akses ke industri. Saat dulu kan ikut gambar Kang Maman dulu itu. Kang Maman Mantok. Masuk komiknya dia. Akhirnya dapat lagi ke industri Asamil. Oh ternyata buku anak tuh bisa dibikin. Baru nerusin lagi, masih ngantor terus setelah ngantor selesai, besok keluar aja bekerja di luar, akhirnya balik lagi tuh ke industri seperti itu. Jadi yang terpenting adalah mendapatkan aksesnya dulu. Kalau kita nggak mendapatkan akses ke industri, kita tuh menggambar cuman sebagai suka-suka aja gitu, sebagai pakai motivasi ada. Tapi kalau kita udah mendapatkan industrinya, kita menggambar karena memang ya kalau bahasa kasarnya mah bakatku butuh gitu ya, butuh karena dikasih uang. Iya. Tapi yang kedua kita terlatih untuk mengikuti standar industrinya gitu. Jadi ini penting nih, supaya gambar kita tuh nggak cuman gimana saya sukanya, gimana saya maunya. Kita harus tahu harus tahu industri mana yang menginfluence kita untuk menggambar dan standar industrinya. Balik lagi ke poin yang tadi, mengikuti
mengikuti standar industrinya. Nah, setelah itu setelah ini sama seperti waktu kita mendeskripsikan naskah. Begitu arah kita sudah benar, kita tinggal lari aja ke arah situ. Poin yang terakhir adalah pengembangan. Pengembangan. Ya, pengembangan. Otodidak, dapat asupannya, mendapatkan aksesnya dulu, baru setelah itu pengembangan. Sehingga kita, nih gambar Novian itu seperti ini, gambar Kang Arif seperti ini, gambar Kang Mama seperti ini. Sudah harus dipertajam lagi jangan menolak. Jadi semua ini, kalau boleh saya visualkan, semakin mengkerucut gitu loh, Mbak. Yang tadinya masih main-main. Main sekedar hobi. Ternyata saya lebih terfokus seperti ke arah visual. Ternyata saya ada industrinya nih. Ternyata sekarang industri ini seperti ini. Jadi makin lama tuh makin mengerucut. Makin mengerucut. Kayak pensil gitu. Belajar otodidak, akses ke industri, ya pengembangan. Kayak pensil ya. Iya, mikirnya kayak pensil. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi semuanya harus terpola dengan benar. Supaya perjalanan kita nggak nyimpang kemana-mana. Nah, gitu deh, Mbak. Oke, Mas Novian, terima kasih banyak. Ini beneran insight banyak banget. Kayak aku belajar banyak malam ini dari. Terima kasih Mbak, saya juga belajar banyak. Hilir lah istilahnya. Makasih banyak Mas Novian sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau membagi pengalamannya. Makasih juga Mbak, udah kasih kesempatan untuk sharing. Jadi kegabutan saya untuk mendokumentasikan itu tidak berakhir percuma. Pelajarannya banyak ini. Mudah-mudahan bisa dipakai buat teman-teman menjadi lebih baik. Iya, semoga berkah ya Mas Novian ilmunya, semoga amin lancar. Amin. Teman-teman juga. Oke. Mungkin karena ini udah malam juga ya teman-teman, jadi kita akhiri sesi kelas kita kali ini, kelas ketiga. Untuk selanjutnya ada kelas bersama penulis. Dari kemarin kita sama ilustrator. Nah, untuk selanjutnya kita sama penulis sama Mbak Yeti Nurmayati. Ya, beliau merupakan Mbak Yeti CEO Stand Up Publisher. Pada Mbak Yeti. Dicatat ya teman-teman nih, jangan sampai ketinggalan. Jumat malam tanggal 29 Januari 2001 jam 8 malam. Dengan judulnya itu membuat hukum cernak dan mengenal penerbit mayor Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mohon maaf, saya mewakilkan tim yang bertugas. Mohon maaf sudah kekurangannya. Sekali lagi Mas Novian, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mbak Nabi, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mudah-mudahan jadi nilai ibadah buat kita. Amin. Amin. Terima kasih Mas Novian. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live Mbak ya. Karena aku takutnya udah malam muka-muka ngantuk. Oh gitu. Nggak mau foto bareng bukti ya. Ayo boleh. Boleh. Ayo foto dulu. Ayo foto dulu. Screenshot kan ya. Ayo buka guys kameranya. Boleh nih teman-teman. Gimana? Tim admin buka kamera juga. Nanti kalau udah bilang.
Yang screenshot siapa nih? Siap. Yo. 1, 2, 3. Ya, lagi. Oke. Satu kali aja ya. 1, 2, 3. Oke, cuma 2. Oke, Ya, cuma 2. ya. Makasih banyak teman-teman. Selamat beristirahat. Sama-sama Mbak, makasih banyak. Assalamualaikum. Pak izin lift ya. Ya,